800 tahun lalu, bangsa Titan kalah bukan karena kekuatan mereka kurang besar, melainkan karena mereka gagal melindungi satu hal yang paling rapuh, anak-anak mereka sendiri. Kini sejarah kelam itu nyaris terulang, persis di depan mata kita. Bedanya, kali ini ada satu orang yang menolak membiarkan sejarah menang dua kali. Pada chapter 1186, Imu mengungkapkan bahwa dalam perang abad kekosongan, bangsa Titan kalah justru karena memilih menyelamatkan anak-anak mereka. Pola yang sama persis dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Imu bahkan mengakui pada masa itu pemerintah dunia belum menggunakan strategi menculik anak-anak bangsa Titan. Seandainya strategi itu diterapkan lebih dulu dan berhasil, besar kemungkinan bangsa Titan akan tunduk total di bawah kendali pemerintah dunia. Dari pengakuan ini tersirat bahwa kemenangan pemerintah dunia 800 tahun lalu bukan semata soal siapa yang lebih kuat. Strategi dan manipulasi terhadap titik lemah bangsa Titan tampaknya memainkan peran yang sama besarnya. Ironisnya, 800 hingga 900 kemudian, strategi yang dulu tidak pernah dipakai justru benar-benar diwujudkan. Dan semua berawal dari keluguan Raja Herold yang tidak mempelajari sejarah kelam antara bangsanya dengan pemerintah dunia, sehingga dia begitu mudah terpedaya. Namun kali ini, sejarah sepertinya akan terulang dengan hasil yang berbeda. Dulu bangsa Titan tetap gagal menyelamatkan anak-anak mereka, lalu mengalami kekalahan. Kini sebelum tragedi yang sama kembali terjadi, seseorang telah memilih berdiri di garis depan untuk menghentikannya. Orang yang justru memiliki luka di masa kecilnya itu datang mengisi posisi yang dulu pernah kosong. Dia adalah Sanji. Yang membuat momen ini menarik bukan cuma soal siapa yang bertarung, tapi apa yang mungkin terbangkit dari dalam dirinya saat bertarung. Sanji dipaksa kembali menghadapi Saint Killingham demi menyelamatkan anak-anak raksasa dari misi penculikan itu. Tapi posisinya kali ini jauh dari kata menguntungkan. Killingham tampil dalam wujud baru yang lebih kuat dan berbahaya setelah kehadiran Omen di dalam dirinya. Situasi ini pada dasarnya mengulang pola 800 tahun lalu. Anak-anak dalam bahaya. Mereka menghadapi sebuah ancaman yang jauh melampaui kemampuan mereka untuk melawan sendiri. Bedanya, kali ini ada penjaga yang berdiri di garis depan. Di titik tekanan psikologis semacam inilah, menurut petunjuk yang pernah diberikan Scooper Gaban, sebuah kekuatan besar berpotensi lahir. Di tengah pertarungan, Sanji teringat perkataan Gaban. Ia sempat bertanya, apakah dia benar-benar tidak memiliki Haosoku no Haki? Gaban pun menjawab, Sanji memiliki bakat itu dan mungkin bisa membangkitkannya. Tapi sepertinya pikiran Sanji dibebani oleh keraguan yang menyakitkan. Kemudian Gaban menutup pembicaraan itu dengan berkata, Sanji sendiri harus menjadi seorang raja jika dia benar-benar ingin menjadikan Luffy menjadi sang raja bajak laut. Nasihat Gaban di chapter terbaru ini menarik untuk dibedah lebih jauh. Dari petunjuk di chapter 1152, kita mengetahui Haosoku no Haki adalah satu-satunya cara efektif melukai tubuh abadi ketiga kesatria suci.
Namun kekuatan ini tidak bisa didapat lewat latihan. Ia adalah bakat bawaan sejak lahir. Hao Shoku no Haki memang bisa muncul dalam garis keturunan tertentu, tapi tidak otomatis diwariskan ke semua keturunannya. Yang menarik, pengguna Hao Shoku level tinggi tampaknya bisa merasakan aura Hao Shoku orang lain, bahkan sebelum kekuatan itu dilepaskan sepenuhnya. Ini terlihat jelas saat Gaban berbicara dengan Zoro di chapter 1152 dan di chapter terbaru ini. Ia bisa merasakan aura Hao Shoku no Haki milik Zoro, meskipun Zoro sedang tidak bertarung atau sengaja mengeluarkan haki. Tapi hal serupa belum tentu terjadi saat Gaban berbicara dengan Sanji. Namun ketiadaan reaksi ini belum membuktikan apa-apa. Ini hanyalah celah yang bisa ditafsirkan dua arah. Kemungkinan pertama, Sanji memang belum memiliki Hao Shoku no Haki. Kemungkinan kedua, Hao Shoku no Haki miliknya punya karakteristik berbeda, sehingga auranya tidak sekuat milik Luffy atau Zoro. Tidak ada satu panel pun yang secara tegas mendukung salah satu opsi ini. Keduanya sama-sama layak kita sebut sebagai teori. Kalau kita condong ke kemungkinan kedua, saat Sanji berhasil menjatuhkan Saint Killingham, Oda memang tidak memperlihatkan ciri visual khas Hao Shoku no Haki. Kilatan petir hitam atau efek tekanan yang biasa menyertainya. Ketiadaan efek visual ini sama mungkinnya berarti Hao Shoku no Haki memang belum ada. Atau bisa dikatakan Oda memang sengaja menyembunyikannya. Ada satu pola menarik yang layak dicermati, namun belum tentu berlaku umum di dunia manga One Piece. Beberapa pengguna Hao Shoku no Haki pertama kali membangkitkan kekuatannya justru saat tekad melindungi seseorang mencapai puncak. Luffy membangkitkannya ketika berjuang menyelamatkan Ace. Zoro baru menyadari kekuatannya sendiri saat melawan King di Onigashima. Meski jauh sebelum itu, terutama di Thriller Bark, tekadnya mempertaruhkan nyawa demi Luffy sudah menunjukkan kualitas seorang raja, sesuatu yang belakangan diakui langsung oleh Yonko Kaido. Kalau pola ini juga berlaku pada Sanji, pertarungan kali ini punya satu alasan yang tidak dimiliki pertarungannya yang lain. Anak-anak raksasa yang ia selamatkan sekarang adalah cermin langsung dari kegagalan bangsa Titan 800 tahun lalu. Dulu Sanji juga pernah menjadi seorang anak yang membutuhkan pelukan keluarganya. Namun ketika ia menunggu itu, tidak ada seorang pun yang datang. Karena itu menyelamatkan anak-anak raksasa bukan sekedar menghentikan rencana Imu. Ini adalah kesempatan terbaik bagi Sanji untuk memastikan tidak ada anak lain yang mengalami luka yang sama. Dan jika momen ini adalah jembatan yang menghubungkan tekadnya dengan kebangkitan Hao Shoku no Haki, maka dari seluruh momen dalam perjalanan Sanji, situasi inilah yang paling memenuhi syarat. Perkataan Gaban tampaknya menyimpan filosofi yang lebih dalam. Seorang raja bajak laut tidak cuma butuh bawahan yang kuat, tapi dua sayap yang sama-sama punya jiwa seorang raja. Karena itu tangan kanan dan tangan kiri sang raja bajak laut tidak boleh sekedar menjadi pengikut. Mereka harus punya ambisi, harga diri, dan tekad yang mampu menopang rajanya di saat-saat paling genting. Kini ketika Sanji kembali bertarung melawan Killingham demi menyelamatkan anak-anak raksasa
demi mengobati masa kecilnya itu. Pada saat itulah seluruh sisi di dalam diri Sanji mungkin akan menyatu. Dia telah mengobati trauma masa kecilnya, modifikasi genetika Germa, harga dirinya, dan tekadnya untuk melindungi orang lain. Momen inilah yang berpotensi memicu kebangkitan Hao Shoku no Haki miliknya. Tapi aura Hao Shoku no Haki Sanji kemungkinan tidak akan tampil seperti milik Luffy atau Zoro. Jika Hao Shoku no Haki Luffy hadir sebagai gelombang yang mengguncang semangat lawan, dan Hao Shoku no Haki milik Zoro terasa seperti tekanan yang mengintimidasi, maka Hao Shoku no Haki milik Sanji bisa jadi datang dengan cara yang jauh lebih tenang. Bukan haki yang meledak lewat ledakan aura, melainkan kehendak seorang raja yang mengalir diam-diam ke dalam setiap tendangan, menghasilkan daya hancur yang jauh lebih terfokus. Sebuah Hao Shoku no Haki yang jauh lebih tenang, namun sangat berbahaya. Kekuatan yang tidak menghancurkan lawan lewat intimidasi, tapi lewat serangan yang sunyi, presisi, dan mematikan. Itulah sosok Sanji yang baru, sang pembunuh yang hening.